Indonesia adalah negara paling malas gerak di dunia. Itu yang jadi headline ketika ada studi dari Stanford University di tahun 2017 yang mencatat warga Indonesia paling sedikit jalan kaki. Cukup fit sih sama realitasnya. Lebih dari 50% remaja Indonesia usia di bawah 19 tahun itu tergolong kurang gerak menurut data survei kesehatan Indonesia tahun 2025. Jadi, sekarang tuh Indonesia masuknya udah zona merah epidemi remaja jompo. Dampaknya? Masalah kesehatan. Dalam 20 tahun terakhir, menurut laporan terbaru dari UNICEF, angka obesitas anak dan remaja di Indonesia itu naik sampai 3 kali lipat. Ini tadi remind you, penyakit itu mematikan. Gawatnya, efeknya nggak cuma itu. Kurang gerak juga bisa mengganggu perkembangan otak dan kecerdasan. Makanya pendidikan psikomotorik yang berkaitan dengan gerak dan koordinasi tubuh itu setara pentingnya dengan pendidikan untuk mengasah pikiran maupun emosi dan empati. Kata psikomotorik sederhananya bisa kita pahami kayak gini. Kemampuan orang mengatur tubuhnya sendiri, melakukan sesuatu tindakan atau gerakan dengan tepat dan terkoordinasi menyesuaikan kondisi lingkungan di sekitar tubuhnya. Contoh psikomotorik bermasalah itu misalnya kita sering nabrak atau jatuhin barang secara nggak sengaja. Dan kemungkinannya tubuh kita itu kurang bisa kita kontrol dan kurang punya kesadaran akan kondisi di sekitar. Nah, gerakan tubuh yang sadar dan terarah itu sangat kuat elemen mentalnya, makanya disebut sebagai psikomotorik. Ada unsur psikis atau mental yang perlu dilatih biar bisa cakap di sini. Nah, dengan melatih ini ada fungsi kognitif juga yang kebangun teman-teman. Makanya psikomotorik itu jadi berpengaruh banget ke perkembangan kognitif dan afektif anak gitu. Bagaimana pendidikan ini kan yang ada aspek kognitif, ada aspek psikomotorik, ada aspek sosial emosional. Itu gimana ketiga pilar ini atau ketiga aspek ini saling menunjang atau saling menguatkan, Bu? Jadi untuk menstimulasi ya kognitif, kemudian psikomotor maupun sosial emosional itu sebenarnya bukan distimulasi secara terpisah atau terkotak-kotak. Tetapi dapat distimulasi secara ngeblend gitu ya, cair. Dalam satu kegiatan pun itu dapat terstimulasi 3 pilar tersebut. Gitu. Karena itu adalah fondasi awal anak ya, ketika kegiatan kalau kami biasa menyebutnya itu olahraga komputasional. Oh, kayak apa itu, Bu? Nah, olahraga komputasional itu ketika kegiatan berolahraga itu bisa terstimulasi berpikir komputasionalnya, penalaran kritis anak. Itu dari mana? Dari ketika menata alat yang digunakan untuk bermain tuh ditata dengan berpikir komputasional gitu ya, dengan pola. Kemudian fisik motoriknya ya terstimulasi kan karena mereka bermain fisik motorik. Benar. Sosial emosionalnya biasanya dalam kegiatan fisik motorik kan kami membagi anak menjadi beberapa kelompok. Dan dalam kelompok itu anak-anak terkadang dapat memilih temannya masing-masing atau dipilih secara acak sehingga anak-anak mau nih bermain dengan semua temannya, tidak pilih-pilih teman gitu ya. Bekerja sama. Iya, gitu bekerja sama, berkolaborasi. Di PAUD ini bagaimana cara ibu dan rekan-rekan membiasakan anak untuk
terus aktif bergerak, Bu? Di pembiasaan awal gitu, ada seperti senam atau gerak lagu di awal sebelum masuk kelas. Kemudian ada lagi kegiatan transisi. Nah, kegiatan transisi ini kegiatan berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Konsep pendidikan dengan 3 pilar itu ya, pilar kognitif yang berpikir komputasional, yang afektif, yang sosial emosional, dan psikomotorik, itu kan sesuatu yang tergolong baru Bu ya di dunia pendidikan anak di usia dini. Nah, kalau di PAUD Kalirejo, gimana Ibu dan rekan-rekan mengatasi itu? Apa sih tantangan yang dihadapi, Bu? Oh, baik, karena kegiatan main kita berbasis ini raga main yang memang disukai oleh anak-anak gitu ya, sesuai dengan minat anak gitu. Mereka itu terkadang ketika sudah antusias atau asyik bermain tuh Nggak mau pindah. Iya, nggak mau pindah ke kegiatan yang berikutnya. Makanya kami juga harus punya strategi nih, bagaimana ya agar anak ini mau berpindah. Kadang ada juga yang nggak mau pulang gitu ya, kan waktunya udah mau pulang gitu, betah gitu. Nah, jadi harus punya strategi gitu untuk mengikuti kegiatan berikutnya. Gimana tanggapan orang tua soal program dan kegiatan yang dilakukan di PAUD Kalirejo ini, Bu? Ya, untuk tanggapan orang tua terkait program yang ada di PAUD Kalirejo ini, mereka tanggapannya bagus. Meskipun orang tua itu tidak memfokuskan pada calistung, baca tulis hitung itu, tapi orang tua di sini tahu bahwa anak-anaknya itu berkembang dengan aktif, kreatif dan mandiri. Jadi mereka tidak mempermasalahkan antara pembelajaran yang melibatkan baca tulis hitungnya, karena kita sudah membekali anak-anak dengan kegiatan yang lebih baik melalui kemandiriannya dan tanggung jawab. Berarti ya orang tua memahami dan mengerti kalau ada alasan kenapa PAUD itu mengurangi aktivitas calistung. Iya. Karena sesuai dengan perkembangan anak sekarang, mereka lebih dibutuhkan untuk aktivitas-aktivitas yang tadi udah kita jelasin. Iya, dan juga untuk pembelajarannya lebih optimal lagi dengan adanya kemandirian anak untuk menyiapkan mereka lebih mandiri, lebih aktif dan kreatif. Lebih syukurnya lagi orang tua itu memahami dengan adanya anak bermain itu mereka lebih atau tumbuh dengan optimal gitu. Ya, oke, ketimbang dibebani dengan load-load yang sebenarnya justru bisa menghambat perkembangan itu ya, Bu ya. Iya. Bagaimana ngajak orang tua untuk ikut terlibat soal ini, Bu, soal pendekatan yang sekolah coba lakukan dan meyakini keluarga kalau ini butuh loh kolaborasi antara sekolah dan keluarga. Iya, untuk pendekatan ke orang tua kita juga menyampaikan apa sih kebutuhan dari anak-anak didik kita tersebut, dan orang tua dapat menstimulasi atau menerapkan kegiatan di rumah gitu bersama anak-anak mereka. Salah satu bagian penting dari reformasi pendidikan di Kudus adalah gimana mereka menjawab masalah psikomotorik ini. Yang dilakukan itu bukan cuma nambahin mata pelajaran olahraga, tapi mereka benar-benar mikirin gimana aktivitas fisik itu ada di setiap rutinitas anak-anak. Menangkap, melempar, menggelindingkan bola, mengetik, main musik, joget-joget, mukul kok dengan raket badminton, atau berbagai aktivitas fisik lainnya yang butuh koordinasi gerak tubuh. Itulah bentuk-bentuk praktek psikomotorik. Skill ini benar-benar penting banget untuk dilatih dari usia dini. Sayangnya, kita seringkali miss the point ketika mendesain kurikulumnya. Kadang penekanannya jadi ke arah gimana anak-anak jago olahraga tertentu. Padahal skill psikomotorik itu poinnya adalah kemampuan orang untuk mengatur tubuhnya dan mengkoordinasikan berbagai bagian tubuhnya dengan baik. Termasuk juga being aware of their surroundings, alias sadar di sekitar tubuhnya tuh ada apa dan bergerak menyesuaikan kondisi sekitarnya. Lewat olahraga dan permainan fisik, anak juga bisa belajar banyak skill lain, mulai dari paham aturan, berstrategi, kerja sama tim, sampai mengelola emosi saat menang atau kalah. Dan semua itu jadi nilai tambah yang kuat ketika fondasi psikomotoriknya udah kokoh. Para reformis pendidikan di Kudus sangat paham ini. Mereka mendesain kurikulum psikomotoriknya dengan sangat baik.
Dari usia dini, anak-anak dilatih koordinasi antara mata dengan kaki dan tangan dengan baik, lewat aktivitas melempar bola ke suatu target tertentu atau melompat dengan acuan pijakan tertentu. Lalu di jenjang berikutnya, fondasi ini diperkuat lewat ekosistem kompetisi dan pembinaan olahraga yang dirancang dengan rapi dan dijalankan secara berkelanjutan. Di SD dan SMP, anak-anak punya banyak kesempatan ikut kegiatan dan kompetisi olahraga, mulai dari atletik, panahan, sampai sepak bola putri. Bukan hanya semata-mata untuk mencetak atlet, tapi untuk membangun budaya hidup aktif, di mana olahraga jadi bagian dari keseharian. Dan orang tua juga ikut menyemangati anak-anak untuk banyak bergerak sejak dini. Ini menjadi fondasi untuk later in life mereka bisa ngelakuin gerakan-gerakan dengan tingkat kesulitan maupun kompleksitas yang lebih tinggi. Kayak misalnya perakitan robot, pelayaran, atau mengelas di tingkat SMK. Nggak cuma itu, banyak studi yang membuktikan bahwa anak-anak yang aktif secara fisik itu punya daya konsentrasi yang lebih baik. Memorinya juga naik, dan fungsi eksekutif kayak kemampuan berpikir logis, perencanaan, sampai ke pengambilan keputusan itu juga meningkat. Sepenting dan seberdampak itu yang namanya pendidikan psikomotorik. Bergerak. Seringkali kita nganggap sepele, bayi lahir langsung bisa bergerak. Apa pentingnya pendidikan gerak? Ya kan, kita sering bertanya soal itu. Nah, gini teman-teman, kita sering gagal membedakan antara sudah melakukan dengan benar melakukan. Pendidikan ada bukan untuk bikin kita sekedar melakukan, tetapi melakukan dengan benar, tepat, dan efektif. Termasuk bergerak. Ada fondasi gerakan dan koordinasi tubuh yang benar, ada yang salah, ada yang cukup, ada yang kurang, dan kemudian mengganggu. Dan kemudian mengganggu perkembangan fisik dan mental anak. Dalam hal ini, pendidikan di Kudus sudah beberapa langkah ke depan, teman-teman. Seperti yang kita lihat sekarang.